Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita mau touring tipis-tipis nih ke Puncak 2 lagi nih. Ini Puncak 2 tapi di tahun 2024 ya. Sebenarnya kita udah banyak nih bikin review tentang jalur Puncak 2. Cuman kita mau update lagi nih per Mei 2024. Seperti apa jalannya ke Puncak 2 itu ya teman-teman ya. Jadi terakhir sih jalurnya memang sudah agak lebih baik, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi nanti kita review lagi gimana perkembangannya, apakah masih ada pembangunan di jalur Puncak 2 atau nggak ada, udah selesai pembangunannya dan jalannya sudah bagus. Nah, hari ini hari Rabu ya, bertepatan dengan hari buruh ya, jadi kita memang libur. Jalur ini mungkin bisa dikatakan sebagai jalur alternatif ya buat teman-teman dari arah Citerep yang mau ke Puncak 2 atau mau ke Cianjur maksudnya. Oke, gimana keseruan perjalanan kita? Terus ikutin update jalur Puncak 2 di tahun 2024. Oke teman-teman. Nah, ini kita udah nyampe Lewi Bilik ya teman-teman ya. Jadi memang kalau di jalan sini sih kayaknya belum ada perkembangan yang signifikan nih. Jalannya masih ya masih kayak gini lah, masih banyak yang masih belum ditambal-tambal. Jalannya masih sama seperti yang dulu. Nah, mudah-mudahan sih kesananya udah bagus ya. Nah, terus ini lumayan ramai nih teman-teman ya. Tadi saya perhatikan juga banyak yang lagi liburan ke Puncak 2. Jadi lumayan kita nggak sendirian juga nih ini ya. Oke, kita terus ikutin perjalanan kita, masih di jalan menuju Puncak 2. Nah, ini rame ya. Ini juga kendaraan tidak hanya roda 2 tapi ada roda 4 juga. Ini kalau teman-teman perhatikan nih, rata-rata bukan dari Bogor ya, malah dari Jakarta ini. Karena platnya juga B ya. Sama motor-motor juga jarang sekali ya orang-orang sini. Nah, artinya memang banyak yang memanfaatkan libur hari Rabu ini untuk healing lah ya. Walaupun hanya ke Puncak 2, mereka rata-rata juga lebih bisa memanfaatkan. Nah, ini padahal jalannya nggak bagus-bagus amat ya teman-teman ya, tapi masih banyak orang yang mau ke sini. Apalagi kalau jalannya bagus, mungkin lebih ramai lagi nih ekonomi di sini. Oke teman-teman, lanjut terus. Ini kita mau mau di mana nih? Di jembatan, dekat jembatan besi ya, di Kecamatan Sukamakmur. Nah, ini Sukamakmur. Nah, ini desa Cibadak ya teman-teman ya. Nah itu kalau mau ke kanan itu bisa ke Sentul. Kita ke kiri ya, ke arah Sukamakmur. Oke, ada plang Villa Kayangan kayak terus. Nah, syukur alhamdulillah makin kesini jalannya makin lumayan bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat nih jalanannya udah mulai agak lebih baik dibandingin yang tadi. Cuman ya memang karena kita mau ke gunung ya pasti jalannya nggak rata ya, naik turun seperti itu. Tapi it's okay lah ya. Yang penting kita masih bisa enjoy ridingnya hari ini di Rabu di awal Mei, hari pertama Mei. Nah, ini ketemu lagi jalan jelek. Aduh. Nah, ini jalan jelek, masih dari kemarin masih jelek ya. Ini
sempat dibenerkan sih, sempat diperbaiki, cuman sekarang mungkin jelek lagi karena kualitas aspalnya mungkin nggak terlalu bagus. Oke teman-teman, nah ini udah nyampe ke Pasar Sukamakmur. Oke, Pasar Sukamakmur, di Kecamatan Sukamakmur. Kita ngambil kanan ya teman-teman ya. Kalau lurus tuh kemana? Itu ke Jonggol ya, kita ambil kanan. Oke, set. Oke, kita masuk, langsung disambut dengan jalan bagus. Rame ya pasarnya. Ada rumah makan Padang juga nih, Janto Minang, siang malam makan Padang. Ya, rame karena di sini banyak yang touring gini, jadi lebih rame ya. Oke, kita lanjut terus. Nah di depan ini juga ada rumah makan kayaknya, namanya Saung Sabin. Rumah makan Saung Sabin. Oke. Oh ini kanannya tuh dicor ya, kirinya belum. Oh ya, oke. Nah ini baru dicor sebagian ya teman-teman ya. Yang sebelah kanan ini sudah dicor, sebelah kiri ini baru separuh. Tapi ini udah masuk coran. Oke, nice lah. Wah ternyata cuma pendek doang cornya. Aduh. Aduh, harus hati-hati. Oh ini udah ada yang hancur. Wah, nggak bisa. Kita masalahnya tuh kalau kayak gini nggak bisa nyalip. Mau nggak mau ya harus kayak gini terus. Aduh. Wah panjang banget ya corannya ya. Wow. Oh sampai depan doang. Oh deh. Oke, di depan udah dicor, jadi kita bisa lanjut. Oke. Wow, ini keren. Oh, mantap. Aduh. Kita berdoa aja ya, teman-teman ya. Semoga nanti bisa dicor sisanya itu. Nah, ini jalan asli top banget ini, top banget. Waktu itu jalannya hancur, ini udah di full cor ya, teman-teman ya. Bisa lihat sendiri tuh. Jalanannya, wah ini keren banget ya. Apresiat lah sama Pemda atau pemerintah pusat juga. Oke, saya kira ini, wah ini benar-benar keren lah jalanannya. Ini kita harus semangat bayar pajak ya teman-teman ya. Nah, ini pajak nih ya buat bangun-bangun infrastruktur seperti ini. Nah ini bagus nih jalannya. Wow. Saya ingat sekali ya waktu saya kesini terakhir tuh masih belum dicor. Oh, ini udah dicor. Nah ini ya jembatan. Oke. Nah ini memang masih belum dicor ya. Ini minor dikit nih. Aduh. Oke. Lanjut lagi. Nah ini jalannya keren banget. Jalanannya keren banget. Hot mic om. Hot mic jalanannya. Waduh. Wah ini kalau sampai Sukamakmur kayak gini ya, Masya Allah, keren banget, keren. Oh banyak yang touring juga kan. Nanti kita ngikutin touring aja. Oh kayaknya hujan sono nih. Wow. Wah.
Hujan-hujan, touring ke atas gunung sendirian nggak masalah. Yang penting jalannya bagus. Yes, ini Sukamakmur. Ini masih di Kabupaten Bogor, teman-teman. Amazing jalannya. Wow, keren banget. Wih, mantap. Gas. Keren. Oh. Wah, hujan, aduh, duh, 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 duh. Nah, perjalanan kita lanjutkan setelah hujan cukup deras. Memang jalanan cukup basah, tapi ini kita bersyukur bahwa untuk betonisasi ini sudah selesai. Ternyata memang tidak hanya di beton saja, tapi di pinggir-pinggirnya pun diberikan guardrail ya, pinggirnya jadi untuk menambah keamanan untuk pengendara motor ini. Nah, jalanan memang cukup sepi ya, jadi memang hanya ada motor, tapi kita tetap harus hati-hati. Masih ada beberapa titik yang memang harus diperbaiki nih, kayak di jembatan. Nah, selain diperbaiki jalannya, memang pemerintah sendiri memang memperbaiki turap pinggir-pinggir ini ya. Jadi memang terakhir saya lewat itu memang masih dikerjakan, tapi sekarang ini memang sudah selesai banget. Turap ini memang penting ya untuk menahan longsoran pada saat hujan. Jadi memang perbaikan itu tidak hanya jalannya, tapi memang pinggir-pinggirnya paling tidak menambah kenyamanan untuk pengendara yang lewat, khususnya pada saat hujan. Nah, ini masih jalan coran ya. Nah, di depan ini merupakan batas akhir pengecoran. Nah, sisanya ini memang masih menjadi PR untuk pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang harus dikerjakan berikutnya, karena jalanannya ini lumayan hancur. Jadi kalau kita lewat, apalagi pas selesai hujan atau pas hujan, ini genangan airnya cukup lumayan tinggi ya. Nah, ini juga kita nggak bisa memacu kecepatan motor tinggi karena jalanannya juga sangat kurang layak untuk dilewati nih. Khususnya juga untuk kendaraan roda 4 ini harus hati-hati. Nah, ini juga bisa dilihat memang kendaraan roda 2 sendiri memang harus ekstra hati-hati juga. Nggak sedikit juga yang memang terjadi slip pada saat melakukan ditanjakan. Sepertinya memang pembangunannya tidak dilaksanakan tahun ini ya, soalnya saya juga tidak melihat alat berat yang masih ada di lokasi ataupun pekerja pengecoran yang ada di lokasi. Jadi kemungkinan besar ini mungkin nanti dikerjakan di pertengahan tahun ini atau mungkin di tahun depan ya. Semoga saja ini segera bisa diselesaikan karena ini sangat penting. Ya, sangat disayangkan sekali bahwa masih terdapat beberapa ruas jalan yang memang kondisinya sangat berbeda dengan yang tadi di jalur Pinus ya. Jadi ini di sini sendiri memang ya hancur, dan ya kita harus maklum juga mungkin salah satu faktornya adalah keterbatasan anggaran. Jadi kita berdoa saja semoga ini juga segera dilakukan pengecoran atau diperbaiki minimal lah di aspal, supaya ini juga bisa lebih menggerakkan perekonomian masyarakat setempat, dan ini memang bisa dijadikan sebagai jalur alternatif menuju Cipanas ataupun Cianjur ketika puncak yang jalur utama itu mengalami kemacetan yang sangat luar biasa ya. Jadi ini sebetulnya pemandangannya sih oke. Waktu terakhir saya lewat sini jalanannya sebetulnya belum hancur seperti ini, cuman karena seiring berjalannya waktu, karena hujan dan lain sebagainya, maka jalanannya ini sudah hancur lagi ya. Nah, ini juga sampai dengan perbatasan ke Cianjur ya, Kabupaten Cianjur. Nah, inilah batas
wilayah Kabupaten Bogor, dan Coran ini sudah masuk wilayah Kabupaten Cianjur. Nah, jadi kesananya itu relatif lebih bagus ya. Nah, untuk jalur yang ke Cianjur memang jalannya sudah diperbaiki sudah lama ya, tapi ketika hujan deras melanda Puncak 2 memang juga ini harus hati-hati. Masih banyak genangan-genangan air yang berada di beberapa titik. Nah, ini contohnya di jembatan ini. Dan kedua adalah memang jalannya sangat licin ya teman-teman ya, karena banyak longsoran-longsoran tanah yang masuk ke badan jalan, sehingga mengakibatkan motor agak rentan ya untuk terpleset ataupun licin. Jadi memang sangat ekstra hati-hati. Nah, ini adalah salah satu contoh nih yang jalannya memang kena longsoran tanah yang pinggir-pinggir ini ya. Jadi ini tanah ini memang masuk ke badan jalan dan menutupi badan jalan. Jadi untuk motor sangat berasa sekali licinnya, sehingga buat teman-teman yang akan melewati Puncak 2 apalagi setelah hujan, disarankan memang untuk bisa lebih berhati-hati kembali ya. Meskipun jalanannya memang sudah lebih baik, tapi ketika hujan deras dan itu ada longsoran, itu menjadi PR tersendiri nih buat pemerintah daerah setempat ya. Jadi memang harus diantisipasi apakah nanti dibuat semacam turap juga biar tanah itu memang tidak masuk ke bahu jalan. Tidak sedikit bagi pengendara motor yang sempat terjatuh ya ketika melewati medan seperti ini. Nah, ini juga mobil juga agak pelan ketika pas ketemu jalan yang cukup becek. Biasanya banyak warga sekitar yang memang secara sukarela melakukan penyikiran terhadap tanah-tanah itu. Jadi mereka biasanya pakai skop atau pakai pacul untuk menyikirkan, dan itu sangat membantu sekali. Tapi pada saat saya lewat memang ini nggak ada yang masyarakat yang ini ya, mungkin karena baru hujan selesai juga, jadi mereka memang belum sempat untuk menyingkirkan tanah-tanah yang ada di bahu jalan itu. Nah, mungkin salah satu penyebab banyak tanah di jalan itu karena memang posisi tanah dengan jalan itu memang sejajar dan memang tidak ada trotoar atau saluran air di pinggir-pinggirnya. Jadi ketika hujan ya mau tidak mau tanah itu memang akan masuk ke jalan. Jadi memang ini harus dibuatkan saluran air di pinggir-pinggirnya supaya memang tanah itu yang nanti longsoran dari pinggir-pinggir itu paling tidak akan langsung masuk ke jalan. Dan memang saya kembali lagi itu sangat mengganggu dan membahayakan pengendara motor. Nah, total jalan yang harus diperbaiki dari mulai Kabupaten Cianjur, perbatasan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, sampai dengan ketemu jalan yang sudah dicor, yaitu kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 km. Semoga di tahun ini atau tahun depan memang ini bisa diperbaiki sehingga jalannya mulus semua sampai dengan Cianjur. Nah, ini kita posisi dari Cipanas menuju Bogor ya. Ini coba kita lihat lagi kondisi jalan setelah hujan. Nah, disinilah sebetulnya pusat keramaian ya. Kalau teman-teman mau ke Puncak 2 ya, di sini memang rata-rata mereka memang menghabiskan waktunya di daerah sini, karena di sini banyak villa-villa ya, banyak penginapan juga, kemudian banyak tempat wisata juga ya. Apalagi sekarang jalannya udah full cor. Ini Villa Fajar Alam, rest area tuh banyak penginapan ya sini ya. Oh, lihat oh. Jadi nggak usah takut nih teman-teman kalau ke Puncak 2 karena penginapan sudah banyak.
ini juga, nah ini banyak rider-rider yang istirahat ya, Puncak 2 ini ya. Nah, kita lanjut aja dah, kita mau deket rumahnya. Nah di sini juga ada nih penginapan-penginapan yang apa, yang bisa kita sewa ya. Nah, ini juga yang sebelah kanan juga sama penginapan. Pinus. Nah, Cipamingkis tuh, Cipamingkis sewa villa. Oke. Oke. Ya, meskipun memang belum dicor semuanya, ada sebagian yang di hot mix, saya kira itu juga patut diapresiasi. Dan ini memang juga sangat membantu sekali untuk akses jalan menuju daerah Cipanas ya. Nah, memang saat ini ada beberapa tanjakan yang memang perlu diperbaiki ya. Salah satunya tanjakan yang di depan ini. Nah, ini tanjakan ini memang sangat rawan sekali ya. Jadi banyak mobil yang memang tidak kuat nanjak. Salah satunya mobil yang di samping ini, dan juga di belakang sana memang banyak kendaraan yang memang mengantri untuk nanjak nih teman-teman ya. Ini karena memang salah satu penyebabnya jalan di sekitar itu memang belum diperbaiki. Nah, mudah-mudahan nextnya bisa diperbaiki sehingga tidak ada antrian seperti ini. Nah teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharing ya terkait dengan update jalur Puncak 2 di Mei 2024. Secara umum memang sudah lebih baik, hanya memang terdapat beberapa titik yang memang harus diperbaiki seperti ini, sampai dengan perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Ini memang PR kita bersama. Kita harus tetap mendukung atau mendoakan semoga ini segera diperbaiki di tahun-tahun ini atau tahun depan. Untuk jalurnya sendiri yang dari Pasar Sukamakmur sampai dengan ke Citerep, memang itu juga PR juga yang memang harus diperbaiki. Nah, buat teman-teman yang akan lewati Puncak 2 pada saat hujan, mohon diperhatikan jalurnya karena memang ada beberapa titik di Kabupaten Cianjur yang memang sangat licin kalau setelah hujan turun ya, karena banyak tanah yang berserakan di jalan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sharing. Terus dukung channel kami Ngulik Jalan dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum, dan membagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.